Melanjutkan pembahasan Lu Hao. Chapter 3 dimulai. Setelah melawan serigala bulan namun hanya ada bekas cakaran. Tampaknya garis keturunan naga ilahi yang membuat tubuh fisikku sangat kuat. Gumam Lu Hao. Diketahui bahwa binatang paling ganas memiliki kristal binatang di dalam tubuh mereka. Kristal binatang memiliki energi binatang ganas dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kultivasi seseorang. Kristal binatang adalah harta berharga yang dibutuhkan oleh para praktisi bela diri. Setelah mencari beberapa saat akhirnya Lu Hao menemukan kristal binatang. Dalam kedamaian sesaat tiba, ada suara. Dasar tikus jalanan. Ternyata kau bersembunyi di sini. Lu Hao terkejut dan menoleh. Itu adalah Lu Xiaolin. Dengan muka psikopat dia berkata, lebih baik aku tidak kembali ke klan daripada tidak menemukanmu. Sialan aku kupotong-potong dan kuberi makan ke anjing kau. Terlihat Lu Xiaolin dan Cecunguk berada di atas tebing. Lu Hao bertanya, Lu Xiaolin, bukankah kultivasimu telah aku lumpuhkan? Setelah kau melumpuhkan kultivasiku, kebetulan klan utama mengirimkan ahli dari 4 alam rahasia ke kota Tiankui dan dia menyelamatkanku. Jawab Lu Xiaolin dengan seringai membunuhnya. Ahli dari 4 alam rahasia, tanya Lu Hao kembali. Dengan wajah psikopatnya Lu Xiaolin berkata, hehe, jangan banyak tanya. Sebentar lagi kau akan mati. Sebelumnya kau menyerangku diam-diam. Tapi hari ini aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Dan Lu Xiaolin memerintah kepada para cecunguk untuk menyerang Lu Hao. Namun cecunguk itu menjawab, menyerang dia. Baru saja kita melihat dia mengalahkan serigala biru bulan yang melolong dengan satu serangan. Aku takut bahkan dengan ki kondensasi tahap keempat tidak bisa melakukan itu. Dan cecunguk itulah yang dihajar oleh Lu Xiaolin karena membantah. Dasar tak berguna, hanya sampah Lu Hao kau takut. Bagaimana kau bisa menjadi anggota klan Luku? Sampah seperti Lu Hao bagaimana bisa mengalahkan serigala biru bulan yang melolong? Itu tidak mungkin, ucap Lu Xiaolin dengan marah. Cih, lihat bagaimana aku mengalahkannya, ucap Lu Xiaolin dan melompat untuk menyerang Lu Hao. Lu Xiaolin menyerang dengan telapak tangan aura hijau. Lu Hao mengeluarkan aura emas di tangannya dan meledek Lu Xiaolin. Bawahanmu memiliki kecerdasan, tapi untukmu adalah jalan menuju kematian. Dengan begitu Lu Hao melemparkan serangannya. Serangan mereka bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang besar. Aura emas dan hijau. Melihat itu Lu Xiaolin meremehkan Lu Hao dan berkata, serangan telapak tanganmu pada tahap pertama. Jangan samakan dengan telapak tangan pada tahap sempurna ketigaku. Dengan tatapan yang memerah Lu Xiaolin berteriak, Lu Hao aku ingin tulang-tulangmu serta tubuhmu hancur menjadi abu. Akan tetapi, serangan Lu Hao mampu menghancurkan serangan telapak tangan Lu Xiaolin. Dan Lu Xiaolin berteriak panik, serangan telapak tanganku dihancurkan. Bagaimana bisa? Ah ini. Dan serangan Lu Hao aura emas berwujud naga. Lu Xiaolin terkena serangan itu dengan telan. Dia pun terjatuh. Wajahnya mulai pucat. Dan batuk seteguk cairan merah. Lalu cecunguk lainnya ikut panik melihat kekalahan Lu Xiaolin. Lu Hao bergumam. Walaupun kami menggunakan teknik yang sama. Tingkat kuning. Telapak penghancur gunung. Akan tetapi dengan adanya garis keturunan naga ilahi. Dan perubahan naga 9 transformasi. Perbedaan kami bagaikan langit dan bumi. Lu Hao pun mendekati Lu Xiaolin dan berkata, terakhir kali aku memberikan kesempatan kepadamu. Tapi kamu malah datang kepada kematian. Dengan wajah ketakutan, Lu Xiaolin memohon, Lu Hao, ampuni hidupku, kumohon. Akan tetapi, dengan wajah dingin dan mata memerah Lu Hao berkata, hari ini, akan kupastikan hidupmu berakhir. Lu Hao menginjak Lu Xiaolin. Dia pun berteriak kesakitan. Dengan begitu, Lu Xiaolin dipastikan habis kontrak di serial manhwa ini. Para cecunguk pun serentak berlutut dan memohon pengampunan. Lu Hao biarkan kami hidup. Kami dipaksa untuk melakukan ini. Benar kami tidak mengambil tindakan terhadap Anda. Dengan ekspresi yang menyeramkan Lu Hao berkata, jika kalian ingin hidup, itu bisa saja. Tapi ada syaratnya. Beritahu aku tentang ahli 4 alam rahasia yang dibicarakan Lu Xiaolin tadi. Beberapa saat kemudian, Lu Hao mengusir mereka, dan bergumam, jadi klan Lu utama, menemukan tanah luas yang baru dan cukup menampung 100.000 orang.
Dengan begitu mereka mengirim ahli dari 4 alam rahasia untuk membawa kembali cabang klan Lu di kota Tiankui. Lagi pula, mereka mengatakan bahwa ahli ini sedang mencari keberadaan orang tuaku dan ingin mencegahku kembali ke klan utama. Bukankah orang tuaku dibunuh secara tragis oleh binatang-binatang jahat saat mereka sedang menjalankan misi saat aku masih anak-anak? Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari kematian mereka? Diketahui bahwa seni BELADIRI dibagi menjadi 10 bidang utama, dan setiap bidang utama dibagi lagi menjadi 9 bidang minor. Alam utama adalah alam pengendalian tubuh, alam kondensasi Qi, alam Qi sejati, dan alam bela diri suci. Setelah itu adalah alam ekstrim kuning, alam ekstrim yang sangat dalam, alam ekstrim bumi, dan alam ekstrim surga, yang secara kolektif dikenal sebagai alam rahasia 4 alam. Mereka yang masuk ke 4 alam rahasia semuanya adalah di antara para ahli utama MPD. Meskipun setelah 4 alama rahasia 4 alam, dikatakan ada ahli legendaris asli dan ahli dewa bela diri. Tapi sekarang karena aku menjadi target ahli dari alam rahasia 4 alam, tekanannya sudah sangat besar. Chapter pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Tunggu chapter berikutnya.